Halo semuanya anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke ya, alhamdulillah ya kita bertemu lagi ya dengan Bapak di mata pelajaran desain grafis percetakan ya. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Dipimpin oleh Bapak aja ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita lanjut absensi dulu ya anak-anak. Yang pertama di sini ada Muhammad Irfan hadir. Hadir ya. Hadir, Pak. Oh, hadir ya, bagus ya, hadir. Selanjutnya ada Nabil Muhammad Naufal. Hadir? Ya, hadir. Aku hadir. Hadir ya, bagus. Yang selanjutnya Sarul Anwar hadir. Hadir Pak. Alhamdulillah ya, semuanya hadir ya anak-anak Bapak pada siang hari ini. Alhamdulillah ya kita dipertemukan lagi ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang lagi patah hati atau yang lainnya ya. Sebelumnya kita mulai jalani pembelajaran, Bapak akan memberitahu apa saja kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Nanti anak-anak akan Bapak beri beberapa video dan materi ya untuk anak-anak serap. Nantinya Bapak akan membagikan kelompok juga gitu ya di akhir-akhir gitu ya, sebagai mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami dasar desain grafis yang sudah kita pelajari bersama gitu ya. Entah itu nanti dari internet, entah itu dari materi yang Bapak bagikan atau Bapak sampaikan ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan dulu gambaran ya, apa itu sih tentang desain grafis ya. Nah, Bapak izin share screen dulu ya anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Udah ya. Nah, di sini ada judulnya ya, sesuai dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu desain grafis. Dasar desain grafis. Ya. Kita lanjut. Nah, dasar-dasar desain grafis adalah dasar setiap media visual, mulai dari seni rupa, desain web modern, hingga desain motion grafik. Mereka bahkan hadir dalam detail yang tampak tidak penting seperti font yang paling banyak melengkapi komposisi. Nah, untuk yang bertanya-tanya, apa contoh-contoh dari dasar seni desain ini? Nah, beberapa elemen yang sangat mendasar itu termasuk line atau garis, shape atau bentuk, form atau rupa, tekstur atau ya tekstur, dan balance atau keseimbangan. Nah, mereka mungkin tidak tampak seperti mereka sendiri gitu, tapi bersama-sama mereka adalah bagian dari hampir semua hal yang kita lihat dan yang diciptakan. Nah, di sini Bapak akan membahas dulu ya dari elemen-elemen dasar desain grafis. Nah, yang pertama itu ada line atau garis ya. Garis adalah bentuk yang menghubungkan dua atau lebih titik, bisa gemuk, bisa kurus, bisa bergelombang atau bergerigi. Nah, daftarnya terus berlanjut. Setiap kemungkinan memberi kesan yang sedikit berbeda. Garis sering muncul dalam desain. Misalnya dalam gambar dan ilustrasi, line atau garis juga umum dalam elemen grafis seperti tekstur, pola, dan latar belakang. Garis juga dapat digunakan dalam komposisi yang lebih rendah untuk organisasi, penekanan, atau hanya dekorasi. Nah, pada contoh garis telah digunakan untuk membuat diagram alir yang membimbing data pembaca dari satu elemen ke elemen berikutnya. Nah, di sini yang selanjutnya ada shape atau bentuk. Shape di sini adalah area dua dimensi dengan batasan yang dapat dikenali. Ini termasuk lingkaran, persegi, segitiga, dan sebagainya yang sesuai ada di contoh gambar di bawah ya. Shape adalah bagian penting dalam mengomunikasikan gagasan secara visual. Mereka memberi tekanan pada gambar dan membuat mereka dikenali. Perlu dipahami, rambu jalan, simbol, dan bahkan seni abstrak terutama karena bentuknya, yaitu ya sesuai
contoh gambar yang sudah dipaparkan di PPT ini. Saya memiliki jumlah penggunaan yang mengejutkan dalam desain sehari-hari, karena mereka dapat membantu Anda mengatur dan memisahkan konten, membuat ilustrasi sederhana, atau hanya menambahkan minat pada pekerjaan Anda, ya kalian gitu ya, yang membuat desain menggunakan bentuk ya seperti tadi bulat, kotak, segitiga, bintang dan lain-lain ya. Lalu di sini ada rupa. Bila shape menjadi 3 dimensi, kita sebut itu sebagai form atau rupa. Nah, rupa membentuk berbagai hal di dunia nyata, termasuk ukiran, arsitektur, dan benda 3 dimensi lainnya. Namun, form atau rupa tidak harus berbentuk 3 dimensi. Mereka juga bisa tersirat melalui ilustrasi, menggunakan teknik seperti cahaya, bayangan, dan perspektif untuk menciptakan ilusi kedalaman. Dalam desain 2 dimensi, form atau rupa membuat realisme menjadi mungkin. Tanpa itu, rendering seperti gambar di atas ini, highlight dan shadingnya itu tidak akan sama ya anak-anak. Selanjutnya Bapak lanjutkan dulu. Ini Bapak lihat-lihat ya, sebentar Bapak lihat. Irfan ini main HP ya di saat Bapak menjelaskan tadi ya. Halo Irfan. Iya Pak, maaf Pak. Ya, ini Bapak tadi sedang menjelaskan loh, kenapa Irfan main HP aja gitu kan. Bapak kan dari tadi sedang menjelaskan gitu tentang dasar-dasar desain grafis yang nanti kalian akan kerjakan gitu. Kenapa Irfan sedang main apa itu, main HP? Iya Pak, maaf Pak sebelumnya Pak. Maaf. Ini anak-anak yang sekarang ini ya. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus saling menghargai orang yang sedang berbicara ya anak-anak. Apalagi ini sedang dalam pembelajaran. Tidak boleh seperti itu ya Irfan. Untuk anak-anak yang lain perilaku ini tidak boleh dicontoh ya. Irfan sekali lagi ya. Bapak beri peringatan. Kalau sekali lagi Bapak masukin ke ruang BK ya. Nggak boleh seperti itu. Awas ya. Baik ya anak-anak. Bapak akan melanjutkan lagi. Nah kan tadi Bapak sudah menjelaskan 3 saja dari dasar desain grafis. Nah, sekarang coba anak-anak cari tahu deh 3 dasar desain grafis lainnya yang belum Bapak sebutkan tadi. Nah, silahkan anak-anak searching melewati internet di HP masing-masing gitu ya, atau kalian bisa cari di buku paket yang kalian punya ya. Silakan, Bapak akan beri waktu kisaran 5 menit ya anak-anak. Oke, sudah 5 menit ya Bapak berikan waktu. Silahkan Sahrul ya. Jelaskan salah satu saja dari 3 yang belum Bapak jelaskan tadi ya. Silahkan Sahrul. Oke Pak, siap Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tekstur. Nah, tekstur ini adalah kualitas fisik atau permukaan seperti form atau rupa. Nah, tekstur ini bisa menjadi bagian dari objek 3 dimensi seperti pada contoh yang saya akan berikan ini. Misal seperti kaktus berduri kecil di pot keramik mengkilap. Nah, dalam desain nanti tekstur menambahkan kedalaman dan kemampuan untuk gambar datar. Nah, benda ini bisa tampil halus, kasar, keras, atau lembut, tergantung dari elemen yang dimainkan. Sudah, Pak. Oke, ya sudah baik ya. Jadi yang dijelaskan Sarul itu mengenai tentang tekstur ya. Jadi tekstur itu yang dijelaskan Sarul tadi adalah kualitas fisik suatu permukaan gitu ya, seperti form atau rupa. Tekstur juga bisa menjadi bagian dari objek 3 dimensi ya yang sudah Bapak jelaskan seperti pada contoh. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sudah bagus ya yang dijelaskan oleh Sarul. Nah, silahkan sekarang Bapak akan memilih Irfan. Silahkan Irfan. Iya Pak, baik Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilance atau keseimbangan. Nah, bilance atau keseimbangan ini adalah distribusi bobot visual yang sama, atau lebih spesifiknya lagi seberapa banyak suatu elemen menarik perhatian pemirsa gitu Pak. Kemudian ada keseimbangan bisa dipengaruhi oleh banyak hal, yang termasuk itu ada warna, ukuran, jumlah, dan ruang negatif.
dan dia juga dapat menguasai keseimbangan. Jadi bisa rumit bagi pemula karena memang butuh sedikit intuisi gitu Pak. Beruntung dunia desain itu penuh dengan contoh yang bisa membantu dalam memahami literasi yang berbeda gitu Pak. Oke ya, sudah baik ya. Jadi tadi Irfan menjelaskan gitu ya mengenai balance atau keseimbangan gitu ya. Jadi keseimbangan itu kita bisa lihat contohnya gitu ya di sekitar gitu ya. Sangat beruntung sekali gitu ya. Seperti ya yang lain bisa lemari meja atau yang lainnya ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya itu terakhir Nabil. Ya, Nabil. Ya, Pak. Ya, Jadi rule of third Pak atau aturan per 3 Pak. Banyak orang termasuk desainer dan fotografer menggunakan strategi yang disebut the rule of third atau aturan per 3. Ini akan membagi area kerjaan Anda menjadi grid 3x3. Titik fokus gambar ditempatkan pada atau di dekat salah satu garis grid, menciptakan keseimbangan visual yang sisa ruang, Pak. Nah, cukup, Pak. Oke, baik ya. Berarti anak-anak Bapak ini semuanya sudah bisa mandiri gitu ya dalam mencari materi yang belum Bapak sampaikan ya. Dengan penuh semangat dan ketelitiannya. Nah, sebelum kita ke pembagian kelompok nih ya, apakah anak-anak ada yang mau bertanya terkait dengan dasar desain grafis yang sudah kita pelajari ya tadi? Ayo, bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang dasar desain grafis, anak-anak? Saya Pak, mau tanya Pak. Nah, silakan Nabil, seperti apa? Bagaimana Pak menimbulkan ide dalam mendesain Pak? Oke, bagaimana menimbulkan ide dalam mendesain ya? Nah, kadang-kadang ya anak-anak ide itu muncul saat dalam kesendirian. Kalau teman-teman lagi kesepian atau lagi sendiri gitu ya, suka ada gitu ya secercah ide gitu ya, maupun itu mungkin kalian berimajinasi atau kalian melihat sekitar di tempat kalian gitu ya, bisa aja. Nah, namun ya cara tersebut tidak dapat diterapkan pada semua orang, nggak semua orang bisa gitu. Agar ada ide-ide kreatif dalam mendesain, seringlah bergaul, berpergian, membaca, mendengar, menonton yang disukai maupun yang tidak disukai. Nah, jadi anak-anak ini kalau mau mencari ide bisa dari aspek manapun gitu ya. Entah kalian bergaul, maksudnya itu misalnya kalian nongkrong terus berbagi pendapat gitu bersama teman-teman kalian dalam tongkrongan itu gitu. Misalnya ngobrol tentang desain menggunakan Adobe Illustrator, itu pun dapat menjadi satu ide gitu ya anak-anak dalam kita nanti untuk mendesain. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Ya, silakan Sarul, seperti apa? Nah, pertanyaan saya itu apa sih sebenarnya desain grafis itu? Oke ya, apa itu sebenarnya desain grafis? Nah gini ya Sarul, desain grafis itu dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang diwujudkan dalam gambar, bisa diaplikasikan menjadi seni rupa, desain web modern, hingga desain motion grafik yang sudah Bapak tadi jelaskan sebelumnya ya Sarul. Jadi intinya itu gambar ya, yang gambar itu yang bisa diaplikasikan gitu ya, bisa kalian jadikan desain web atau poster, bisa itu kalian jadi apa itu ya, graffiti di tembok, itu bisa saja ya kalau kalian bisa membuat graffiti di tembok ya, kurang lebih seperti itu anak-anak. Apakah sudah cukup atau ada yang mau bertanya lagi anak-anak dari dasar desain grafis? Sudah cukup ya sepertinya. Ya oke deh. Kalau sudah cukup, Bapak akan membentuk kalian kelompok ya. Karena murid Bapak ada 3 orang, jadi ada yang berdua dan ada yang sendiri ya anak-anak. Ya mau gimana lagi gitu ya. Anak-anak Bapak ini nggak ada banyak gitu, cuman 3 orang jumlahnya. Nah anak-anak, setiap kelompok Bapak disuruh untuk menganalisis desain yang akan Bapak berikan ya. Kalian harus mencari unsur desain grafis apa yang ada di dalam desain tersebut. Nanti kalian masing-masing presentasikan ya anak-anak.
kurang lebih fotonya seperti ini. Bapak bagikan dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti akan menganalisis foto dari yang ini ya, yang kiri nih, yang Bapak lingkari di sini, yang oleh kursor ya. Lalu yang kelompok 2 menganalisis yang ini, yang di sebelah kanan, yang sudah Bapak juga tandai ini ya, pakai kursor. Oke. Oke ya. Untuk kelompoknya Bapak kocok dulu ya. Sebentar. Bapak kocok dulu. Udah ya. Yang kelompok 1 itu ada Irfan dan Sahrul. Nah, yang kelompok 2 sudah pasti ada Nabil ya, yang sendiri ya. Nggak apa-apa ya Nabil sendiri? Siap, Pak. Oke, siap ya. Harus siap dengan apapun yang terjadi. Lelaki harus siap untuk menghadapi masalah atau tantangan. Benar sekali ya. Nah, silakan ya kerjakan anak-anak. Bapak akan beri waktu 10 menit aja ya. Cukup kepada anak-anak. Cukup nggak? Kira-kira? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup ya kalau kisaran 10 menit. Bagaimana kelompok 1 hasilnya? Apakah ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Ya, Aman, Pak. Sedikit lagi, Pak. Bentar, Pak. Sedikit lagi, Pak. Oke, kalau begitu ya silakan kerjakan kembali. Nah, untuk kelompok 2, Nabil seperti apa? Apakah ada kesulitan sendiri mengerjakannya? Tidak, Pak. Sudah selesai, Pak. Tidak ada ya? Oke, ya. Ya. Begitu, bagus. Baik ya, kalau sudah silahkan persiapkan gitu ya untuk presentasinya, dan yang belum silahkan lanjutkan dan selesaikan tepat waktu ya, sesuai dengan apa yang Bapak arahkan 10 menit. Oke, udah 10 menit ya anak-anak. Silahkan presentasikan desain yang sudah kalian buat. Maksudnya yang sudah kalian analisis ya. Boleh deh dimulai dari kelompok 1. Silahkan, bagaimana kelompok 1 analisisnya? Baik, Pak. Oke. Saya dari kelompok 1 dan Irfan akan menganalisis hasil gambar yang tadi dan mempresentasikan analisis gambar yang dari Bapak. Nah, analisis gambar desain yang kami kerjakan adalah ada elemen bentuk yang terdapat di bagian atas kepala dan samping kepala seperti berbentuk daun yang ada di kepala. Nah, selanjutnya ada elemen line juga ya yang terdapat pada tengah-tengah gambar pada unsur seperti menjadi pemisah antar gambar atas dan bawah. Sekian, Pak, dari kelompok 1. Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2, Nabil? Ada tidak? Apakah ada tanggapan? Dari saya gini, Pak. Ya. Kalau yang saya lihat itu, Pak, di atas kepala itu ada seperti kupu-kupu, Pak, dan bagian bawahnya juga memiliki tekstur pada bagian wajah dan lehernya, Pak. Itu yang saya lihat, Pak. Oke ya. Baik ya, sudah menganalisis ya dengan bagus dari kelompok Sahrul dan Irfan. Dan tambahan juga ya dari Nabil ya, sudah benar apa yang dipresentasikan kelompok 1 dengan rincian elemen bentuk, elemen bentuknya, elemen lain sudah cukup baik ya. Lalu ada tambahan dari Nabil juga mengenai tekstur yang sangat teliti ya. Sekali Nabil sudah menambahkan kekurangan dari kelompok 1. Nah, tekstur yang diberitahu Nabil itu sekilas seperti tekstur kulit ya anak-anak. Kalian juga bisa lihat ya kulit tangan atau apa itu sama saja ya, seperti itu kurang lebih teksturnya anak-anak. Nah, dan ada juga kurang kombinasi warna ya. Di situ kan ada banyak banget kombinasi warna gitu ya. Ada biru muda, biru tua, kuning, merah, ungu, pink, yang lain-lain gitu ya. Ada kombinasi warna ya, gambar itu. Nah, baik ya. Sudah cukup baik gitu ya presentasi dari kelompoknya Irfan dan Sahrul gitu ya. Sudah bisa menganalisis dengan baik gitu dari apa yang sudah dikerjakan.
Baik, selanjutnya dari kelompok 2, silakan Nabil. Baik Pak. Dari analisis yang saya lihat Pak, dari gambar kedua itu ada elemen bentuk Pak, seperti bentuk es, gelas, dan lemon yang berbentuk bulat. Lalu di tengahnya dipisahkan dengan elemen lain agar bentuk dan tulisan terlihat terpisah menjadi dua. Setelah Pak, seperti itu dari saya. Oke ya. Sesuai dengan gambar yang Bapak berikan ya kepada Nabil, dari analisis Nabil itu ada elemen bentuk ya, yang juga bisa itu bentuknya itu berbentuk es ya, yang bisa yang ada di dalam gelas ya. Lalu ada lemon juga yang berbentuk bulat. Nah, mungkin anak-anak juga bisa lihat ya tadi ya, kurang lebih seperti itu ya. Sangat mudah ya anak-anak untuk menganalisis dasar desain grafis gitu ya. Anak-anak juga mungkin sudah paham, sudah sangat-sangat paham gitu ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini seperti itu. Nah, selanjutnya ini oh iya sebelumnya kelompok Nabil dan kelompok Irfan dan Harul ada tanggapan nggak kira-kira dari analisis yang sudah Nabil paparkan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, baik ya. Kalau begitu dari diskusi presentasi kelompok kita sudah sangat berjalan dengan baik ya, sudah sesuai harapan Bapak gitu ya, sudah sedikit Bapak juga sudah sedikit mengkoreksi karena anak-anak Bapak salahnya cuma sedikit saja gitu ya, kekurangannya. Jadi sudah sangat baik gitu ya dalam menganalisis hasil kerja yang sudah kalian paparkan tadi. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian mengerjakan nih soal yang sudah Bapak buat, sejumlah 5 soal saja untuk evaluasinya. Silakan kalian kerjakan ya. Bapak beri waktu 10 menit saja anak-anak. Ini Bapak akan kirim lewat WhatsApp grup aja ya anak-anak. Ini apakah sudah terkirim anak-anak? Sudah ya harusnya. Anak-anak apakah sudah terkirim? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah ya, sudah oke ya. Silakan ya dikerjakan. Cok. Oke anak-anak, Oke anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan soal dengan tepat waktu gitu ya, dalam waktu 10 menit pas banget gitu ya, nggak lebih gitu ya, kurang-kurang ada ya, tapi nggak lebih ya, sesuai dengan deadline yang sudah Bapak berikan, yaitu 10 menit. Nah, kita akan tutup pembelajaran hari ini ya. Namun, sebelum penutupan, Bapak ingin anak-anak membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Nanti bisa dikumpulkan ke ruangan Bapak sekarang ya. Jadi kalian selesai pembelajaran ini, kalian mengerjakan evaluasi pada hari ini, nanti kalian pada ke sekolah ya, ke ruangan Bapak ya, mengirimkan evaluasi hari ini. Oh, boleh deh. Kalau kalian mengirim lewat Gmail juga nggak apa-apa. Lewat Classroom juga boleh, nggak apa-apa ya. Seenaknya kalian aja gimana ya. Oke deh ya, kalau begitu Bapak ucapkan terima kasih banyak ya atas pembelajaran hari ini ya. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Sangat-sangat terima kasih banyak ya Bapak kepada kalian gitu ya.